Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juhelmi Nurita, asal LPTK Universitas Riau Kepulauan. Nomor induk mahasiswa 243170341. Identitas sekolah saya SMP Negeri 1 Binjai. Di sini saya akan melakukan rekaman konseling individual untuk video UKIN unit uji kinerja. Terima kasih. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Silakan masuk nak. Silakan masuk nak. Pak, ini saya ada yang mau kasih semalam. Ya. Ini surat pernyataan ya yang kemarin saya kasih. Kamu yang harus tanda tangani orang tua. Ini ya, surat pernyataan persetujuan orang tua atau wali. Sudah ditandatangani nak ya. Terima kasih. Gimana? Apa kabarmu sekarang nak? Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah sehat. Gimana hari ini? Sudah sarapan apa belum? Belum Pak. Belum. Oh, kenapa kok belum sarapan? Tadi saya lama bangunnya Pak, jadi tidak sarapan. Oh, jadi ini memang sering gimana atau gimana nggak sarapan? Saya kadang-kadang sarapan juga. Oh iya, harus sarapan ya. Nah, kalau nggak sarapan nanti ini saya lihat kamu beberapa hari ini kenapa kok badannya lemas, lesu gitu, kenapa nak? Kurang tidur. Kurang tidur. Emang kamu tidurnya jam berapa? Saya tidur jam 10. Tidur jam 10. Jadi kenapa kok bisa kesiangan jam 10? Karena kecapean kerja. Kerja. Jadi selama ini kamu kerja. Ya. Oh, jadi sini saya perkenalkan dulu ya. Saya perkenalkan bahwasannya di sini saya melaksanakan konseling individu karena di sini saya sebagai guru BK atau bimbingan konseling yang untuk kelas 9. Jadi kamu tahu nggak nih apa tujuan saya memanggil dirimu di sini? Saya tahu. Di sini kamu nggak tahu. Nah, saya lihat beberapa laporan dari beberapa guru nih, ya. Ada guru, ada wali kelas, ada guru-guru BK yang lain. Melihat laporan kamu bahwasannya kamu tidak pernah masuk ke sekolah, jarang lah, dan kamu sering terlambat. Apakah itu benar? Itu benar Pak. Jadi kenapa kamu sering tidak masuk sekolah? Saya karena kerja. Emang selain sekolah kegiatan kamu di luar itu kerja? Ya. Kamu kerjanya di mana? Saya kerja bantu orang itu. Bantu orang. Jadi kapan kegiatan kamu kerjanya jam berapa? Enggak tentu Pak. Kalau orang minta bantu ada upahnya gitu saya kerja. Jadi jadi gini nak ya. Boleh kamu kerja ya, boleh kamu kerja, tapi kamu harus tahu juga waktunya. Emang kamu pulang kerjanya jam berapa? Ya malam-malam gitu Pak. Malamnya jam berapa? Jam bisa. Oh, bisa. Jadi kamu harus nih ya, kamu harus tahu, kamu harus kontrol jam kamu. Waktu kerja boleh, tapi jangan mengganggu ya, jangan mengganggu ini kamu sekolah ya, tapi kamu harus tahu kerjanya kapan, sekolahnya kapan. Kalaupun bisa kamu memanfaatkan waktu ya harus gitu. Jadi kamu tinggal di mana sekarang? Saya tinggal di dusun Lima. Sama siapa tinggalnya? Sama nenek sama adik juga. Oh, di dusun Lima. Yang di dekat sebelah itu Dorsemen ya? Iya. Iya. Berarti kamu dekat ujungnya lagi apa dekat? Kan ada juga tuh. Sebelah Dorsemen tuh ada tempat apa? Galon ya? Iya. Di mana kamu kerja? Saya ada tangga itu. Saya kerja di rumahnya. Oh, di rumahnya. Karena saya sering nampak nih kamu lewat sana. Karena kan saya sering di Dorsemen situ. Nyuci kereta kan. Saya lihat kamu sering bawa aqua juga. Berarti kamu kerja di situ? Iya Pak. Iya. Sampai jam berapa tuh kegiatan yang ngantar-ngantar itu? Kadang sampai sore, kadang sampai malam kalau orang yang Oh, jadi kamu dulu. Jadi setelah pulang sekolah nih,
Ya. Setelah pulang sekolah, kamu langsung kerja tuh, istirahat dulu di rumah. Saya langsung kerja. Langsung kerja. Mak, luar biasa kamu ya. Ya. Kok bisa pada kamu bagi-bagi gitu. Oke. Nah, jadi di sini sebelum saya menjelaskan semua, di sini ada asas yang harus kita jalankan. Yang pertama ya, asas kerahasiaan. Tahu kan kerahasiaan? Saya tahu. Yang kamu tahu lah dulu, rahasia itu apa contohnya? Rahasia itu yang harus kita yang kita tahu tuh Kita jaga. iya kita jaga lah. Nah, berarti harus amanah gitu ya. Ya. Nah, jadi ya benar. Asas kerahasiaan itu adalah saya akan menjaga nih kerahasiaan kamu. Kamu apapun yang kamu ceritakan di sini, apapun yang kamu lontarkan di sini, akan saya jaga kerahasiaannya. Jadi tidak akan saya kasih, tidak akan saya sebarluaskan ke wali kelas, tidak akan sebarkan sama guru-guru. Hanya kita berdua yang tahu. Ya, jadi harus kamu itu yang harus jangan kamu takut, jangan ragu. Yang pertama, yang kedua adalah asas asas sukarela. Ya, jadi tahu nggak sukarela apa? Tidak. Ya, masa kamu nggak tahu sukarela gimana? Sukarela dulu apa tahu sukarela? Sukarela yang Gimana? ya kita tidak dipaksa atau tidak. Nah, itu benar. Gitu yang saya mau, yang maksud saya suka. Ya, sukarela itu tidak dipaksa. Ya, kamu tidak saya paksa kan? Tidak. Tidak ada paksaan dari luar juga kan? Tidak. Nah, tidak. Jadi tidak ada paksaan dari manapun. Jadi harus sukarela, harus sama-sama kita setuju nih. Kamu cerita apa nanti harus kamu ceritakan yang benar-benar. Yang kedua, yang ketiga asas keterbukaan. Tahu keterbukaan? Hah? Tidak. Iya. Nah, keterbukaan itu tidak ada lagi yang kamu tutup-tutupin. Ya, kamu harus ceritakan sedetail-detailnya. Kamu harus ceritakan apa permasalahan kamu. Kamu harus ceritakan aja. Jangan ragu, jangan takut sama apa yang kamu ceritakan. Karena yang pertama tadi, saya akan merahasiakan. Kamu juga harus rela. Yang ketiga, kamu harus terbuka. Nah, jadi tadi kamu kerja, ya kan? Kamu kerja. Kamu kerjanya itu setiap hari. Kadang bisa setiap hari, kadang juga. Jadi kapan kamu liburnya? Iya kalau nggak ada kerjaan apa. Oh, jadi kalau nggak ada kerjaan kamu libur. Ya. Nah, jadi kalau pas waktu libur itu kegiatan kamu apa? Saya ikut eskul paskibra. Anak paskibra kamu nih. Aduh, bagus lah anak paskibra. Harusnya tuh anak paskibra tuh harus taat, harus selalu ikutin peraturan-peraturan di sekolah. Dari kelas berapa kamu ikut paskibra? Dari kelas 7. Dari kelas 7? Oh, jadi apa nih prestasi kamu di paskibra? Karena ikut lomba sama Lomba apa? saya lomba LKBB Oh iya, juara berapa? juara 2. Di kabupaten ini semua? Iya. Oh, luar biasa. Gitu yang saya suka. Saya bangga sama dirimu. Ya, jadi paskibmu, jadi kamu sekarang nih sebagai apa? Udah jadi kakak pelatih kah? Belum? Belum Pak, saya masih jadi kakak senior. Oh, kakak senior aja, belum jadi pelatih ya. Jadi kegiatan paskib itu hari apa aja? Hari Selasa sama hari Kamis. Hari Kamis, Selasa sama hari Kamis. Nah, kenapa kamu bisa ngatur waktu itu? Kenapa kamu sekolah, kamu nggak pernah, jarang masuk sekolah, tapi kamu bisa kegiatan yang lain kok bisa? Hobi. Ya, Oh. Emang cita-cita kamu ini jadi apa? jadi tentara. Jadi tentara. Oh, mak, bagus lah. Nah, harus kumpulkan itu nak. Sertifikat semua kamu tuh harus kumpulkan. Cita-cita kamu jadi Tentara. tentara, ya. Jadi setelah ini kan kamu harus melanjutkan jenjang selanjutnya kan. Nah, jadi kan jenjang kamu tentara tuh kan harus tuh tamat sekolah SMA. Nah, ini kan kamu ini masih SMP, ya. Jadi tolong jangan kamu harus datang ke sekolah. Jangan kamu tidak pernah lagi datang ke sekolah.
Oke ya. Jadi di sini kan saya memperkenalkan diri bahwasanya di sini saya guru bimbingan konseling ya untuk kelas 9. Jadi saya mau tahu nih permasalahan-permasalahan kamu apa-apa saja ya, jangan kamu tutup-tutupin ya. Coba cerita nih dulu, apa aja permasalahan kamu, kenapa kamu tidak mau datang ke sekolah? Saya nggak datang ke sekolah karena ketemu nenek. Oh ya, kamu tinggal berarti sama siapa ini? Sama nenek. Sama nenek. Kamu berapa saudara? Saya tinggal bersaudara. Berapa saudara? Kamu nomor? Saya anak pertama. Anak pertama. Berarti ada adikmu? Adikmu kelas berapa yang pertama? Yang kedua? Adik saya yang kedua kelas 6 SD. Kelas 6 SD. Yang terakhir? Yang terakhir kelas 2 SD. Nah, jadi kalau misalnya kamu nih nggak sarapan, ya kan? Jadi kalau adik-adikmu juga nggak sarapan. Kalau adik-adik saya selalu saya utamakan, Pak. Oh gitu. Jadi sarapan adik-adikmu kamu paling penting gitu. Ya, Berarti dirimu nggak apa-apa. ya. Saya nggak makan juga apa. Luar biasa gitu ya, bagus. Jadi yang memang harus kayak gitu ya. Tanggung jawabnya harus ada sebagai abang, sebagai kakak, tanggung jawabnya harus ada. Jadi kalau sama nenek gimana? Kalau sama nenek, Jadi kalau kamu kerja tadi gimana? Hasil sama nenek semua? Enggak. Jadi untuk jajan kamu juga. ya. Oh ya. Jadi harus saya tahu kamu harus tetap kalau kamu ingin membuat adikmu bahagia, membuat nenekmu bahagia, kamu tunjukkan bahwasanya tuh kamu juga bisa menjadi anak yang lebih pintar. Apa? Jadi kamu harus tahu. Ya. Oke. Nah, di sini saya mohon tahu untuk selanjutnya. Ya, jadi untuk kedepannya kamu ini harus maunya gimana? Apa kita ada permasalahan apa? Adakah guru yang nggak kamu suka nih di dalam kelas? Tidak. Nggak ada. Jadi ya mungkin itulah ya. Jadi saya harap untuk kamu tahu bahwasannya karena saya tahu kenapa kamu tidak bisa masuk ke sekolah. Ya. Bisa lagi? Bisa. Nah, jadi saya ingin tahu nih, kenapa ada nggak guru nih? Pasti mungkin ada nih guru yang kamu tidak suka dalam sekolah dan kelas. Ada? Tidak ada. Nggak ada ya. Nah, jadi mungkin karena alasan itu, mungkin karena alasan kamu nggak masuk sekolah, alasan kamu nggak datang ke sekolah, alasan kamu terlambat. Nah, saya dapat kabar kan kamu juga nih suka tiduran di kelas. Nah, ya. Berarti tadi permasalahannya kamu sering pernah kerja. Ya. Nah, ini ada surat kontrak tingkah laku. Ya. Surat kontrak tingkah laku yang akan kamu isi nak. Ya, jadi ini tingkah laku yang bermasalah, tingkah laku yang akan diinginkan nanti kamu isi. Ya, nanti kalau kamu nggak tahu, kamu bisa tanya ke saya. Ya, kalau kamu bingung, kamu tanya ke saya. Bisa nak. Nanti kamu isi dulu benar-benar, kamu isi. Ada pulpennya nggak? Tidak ada, Pak. Wah, abang ada pulpennya. Nah, isi aja benar. Isi. Nah, ini tingkah laku yang apa nih bermasalah. Apa tadi permasalahan kamu situ? Tingkah lakunya kamu tulis, ya. Ya. Nah, itu kamu tulis ya di sini. Nah, ya tuh. Ini semua lagi permasalahan lagi apa lagi? Di sini ya, di bawahnya ya. Ya bagus, ya benar. Nah ini di bawahnya tingkah laku yang ini apa bacanya coba? Yang diinginkan. Nah, diinginkan. Apa yang kamu inginkan di dalamnya? Kamu tulis. Ya. Ya, kalau jadi sanksi, coba sanksi apa yang kamu mau? Kita cerita dulu sanksinya, ya kan? Jangan nanti kamu tulis-tulis saja, nanti kamu nggak setuju nih sanksinya apa? Sanksinya mau yang apa nih? Saya tidak tahu. Ya, kamu harus tahu lah, misalnya gini lah, contohnya kamu nih nggak datang, kan pasti ada hukuman.
ya kan, ada sanksinya. Yang kamu mau tuh sanksi yang saya kasih nih ke kamu. Apa yang kamu mau? Agar kamu tuh bisa berubah. Jangan nanti gara-gara saya memberatkan kamu, saya kasih sanksi dari saya nih, kamu berat, akhirnya kamu tidak mau lagi masuk sekolah. Kenapa? Karena takut sama saya. Kenapa? Karena sanksinya saya kuat. Saya mau nih sanksinya dari kamu. Apa yang kamu mau sanksinya? Gimana? Nah, kamu nggak tahu nak? Gini, kalau saya saran mau nggak? Kalau saya kasih sanksinya, kalau kamu berbuat kembali, akan saya skorsing kamu. Jangan Pak, Nah. saya panggil orang tua saya. Jangan kayak gitu lah, nggak apa-apa, saya skorsing aja lah, biar kamu jerah. Gimana? Hah? Panggil orang tua saya Pak. Nanti kalau panggil orang tuanya orang tua lain, enggak? Hah? Kalau skorsing kan jelas nih, kamu saya skor selama seminggu. Nah, saya skor kamu selama sebulan. Nanti kalau misal berbuat lagi, saya skor kamu selama setahun. Nah, berarti nanti kamu nggak bisa naik kelas. Gimana? Hah? Mau? Tidak. Jadi apa jadi kamu yang kamu mau? Panggil orang tua saya. Panggil orang tua. Nah, jadi begitu ya. Oke, jadi sanksinya nanti saya panggil orang tua kamu. Kalau kamu misalnya berbuat kembali atau mengulang kembali kesalahan yang sama atau kesalahan yang lain, kita akan panggil orang tua kamu. Berarti gitu ya, setuju ya? Setuju Pak. Oke, kamu tulis di sini, tulis. Panggil orang tua. Jika mengulang kembali, kita panggil orang tuanya untuk permasalahan ini. Nah, oke, itu yang sanksinya ya. Untuk hadiah atau nanti kalau kamu tidak melakukannya lagi, akan saya lihat nih dalam tempo sebulan ini, saya akan pantau kamu. Jika kamu tidak mengulang dalam sebulan ini, akan saya kasih reward untuk kamu, penghargaan lah ya. Wah, bukan hadiah, penghargaan. Penghargaan itu nanti akan saya kasih bahwasanya kamu telah berubah. Bisa kan nak? Bisa Pak. Nah, jadi kamu harus berubah nak, jangan mengulang kembali, karena kalau bukan diri kamu yang berubah, nggak akan pernah berubah. Ya, hak saya di sini hanya membimbing kamu, hanya kasih solusi. Yang membuat berubah itu adalah kamu. Ya, paham kan? Paham Pak. Nah, jadi kamu harus berubah. Untuk kedepannya harus berubah. Nah, sini. Nah, di sini saya juga di sini saya juga sebagai guru konselornya, saya akan tulis ya. Jadi di sini semuanya akan jelas. Nah, di sini juga nih ada nih. Dari kita cerita tadi, dari kita semua yang udah kamu ceritakan sama saya permasalahannya, di sini ada namanya lembar evaluasi hasil layanan konseling individu. Ya, nanti hari dan tanggalnya kamu tulis, nama kamu tulis, pemberi pelayanan juga kamu tulis. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan, ya, beberapa pertanyaan yang akan kamu tentukan responnya, ya. Jadi kamu akan tentukan responnya, akan kamu jelaskan semua responnya. Nah, ini nak, tulis, kamu tulis dulu ini. Nah, di sini nama ada apa tulis? Tulisan. Tanggal berapa? Ini tanggal berapa nih? Ini buat tanggal 16 bulan 7 2025. Ya, nama kamu kan. Ini saya ya. Ini saya yang ngisi. Nah, ini coba nih kamu baca yang pertama ya. Pertanyaan apa? Manfaat apa yang kamu dapatkan setelah mengikuti layanan konseling individu? Nah, apa nih manfaat yang kamu dapat selama tadi kita konseling ini? Ya, apa manfaatnya yang kamu dapat? Apakah kamu tambah semangat? Apakah kamu tambah jadi akhirnya bangkit lagi? Tuh. Nah, ini kamu tulis nggak apa-apa? Kamu tulis dulu. Ya, kamu tulis ya. Nah, ya di sini lagi terus lagi sampai ke bawah ya.
Itu kalau ada yang kamu bingung, silakan tanya sama saya ya. Bagus ya, benar. Ya. Ya. Ya, di situ ya, pas tuh. Kalau ada yang bingung, tanya aja sama saya, nggak apa-apa. Nah, ya. Pak, Apa? rencana apa saja yang akan dilakukan untuk menyelesaikan masalah Anda? Itu bagaimana maksudnya, Pak? Oh, ini tadi yang kita ceritakan tadi, rencana apa saja yang akan dilakukan untuk menyelesaikan. Nah, apa masalahnya tadi? Kamu tadi yang permasalahan pertama, kamu tidak datang, ya kan? Permasalahan yang kedua, kamu tadi sering terlambat. Yang ketiga, kamu sering tidur di dalam kelas. Nah, apa tadi solusinya? Yang pertama tadi, yang kalau kamu misalnya bisa ngatur waktunya, atur waktunya. Ya, di situ tadi kamu buat. Ya, atur waktunya, kapan kamu pulang dari kerja, kapan kamu istirahat, kapan kamu tidur. Ya, selanjutnya, di situ apa permasalahannya? Jarang itu ya, jarang tidur. Berarti kamu harus tidur cepat, ya, jangan lambat tidurnya, jangan tidurnya tengah malam. Paham ya, nak? Jangan tengah malam. Jadi harus kamu selesaikan semua pekerjaan-pekerjaan kamu, tapi ingat, tetap waktu yang harus kamu yang jaga. Harus kamu selesaikan waktunya, harus kamu atur waktunya, jangan kamu yang kalah sama waktu. Oke, silakan tulis. Ya. Nah, di sini sudah selesai. Semuanya sudah selesai. Tadi yang pertama tadi kontrak tingkah laku udah kamu tulis ya. Berarti semuanya sudah. Tingkah laku yang bermasalah sudah, sanksi juga tadi sudah ya. Nah, jangan lupa sanksinya itu tadi ya. Berarti tadi sanksinya panggil orang tua. Panggil orang tua. Jadi dalam 1 bulan ini akan saya lihat lagi kamu, akan saya pantau dirimu. Ya, kalau jika ada bermasalah lagi, akan saya panggil ulang lagi kamu. Karena kamu sudah menulis sanksinya. Karena sanksinya itu dari dirimu, jadi tidak memberatkan dirimu. Kalau kamu tadi mengulangi kembali, akan saya buat sanksi yang lebih berat. Ya, nah itu yang pertama, kontrak tinggal laku sudah. Yang selanjutnya tadi ini lembar evaluasi, ya sudah kamu baca semua nih kan? Tidak. Nah, jadi semua ini sudah kamu baca, jangan kamu ulangi kembali. Ya, paham ya nak ya? Paham. Gimana kondisi sekarang? Agak lebih enak kah? Lebih enak. Nah, jadi saya sarankan yang selalu saya ingatkan kembali sama dirimu, bahwasannya jangan pernah lagi kamu tidak masuk ke sekolah. Ya, ingat anak ya, kamu orang hebat nak, cita-cita kamu tuh tinggi, ya pasti saya yakin kamu sukses. Kamu orang luar biasa, kamu bisa membuat adik-adikmu untuk ada sosok abang. Ya, walaupun kamu nggak ada orang tuanya, tinggal sama nenek, kamu bisa membuat adik-adikmu jadi bangga. Ya, kamu harus kuat, harus semangat, harus optimis. Ya, jangan menyerah. Bisa nak ya? Bisa. Nah, jadi kamu harus berjuang. Karena laki-laki itu berjuang. Jangan menyerah. Karena laki-laki tak pernah ada kata menyerah. Ya, kamu harus berbuat terus, harus berbuat baik terus. Jadi gimana nih? Sebelum kita mengakhiri cerita kita atau individu konseling kita, coba kamu ceritakan gimana dulu nih leganya dirimu. Nanti apa yang akan kamu lakukan setelah pulang dari konseling dari saya? Saya merasa saya sadar kalau saya melakukan kesalahan. Saya sadar kalau itu penting untuk masa saya dan adik-adik saya. Iya, benar. Itu memang kamu tuh orang hebat nah ya. Saya yakin kamu pas sukses. Saya yakin itu. Tapi ingat ya, sekolah ini jangan ditinggalkan. Tetap kamu sekolah. Setelah ini kamu mau masuk ke sekolah mana? SMA mana?
Saya mau masuk. SMA mana? Daerah dekat sini juga? Iya. Oh, iya, makanya kamu jangan pernah. Nah, kalau kamu misalnya tadi lah nggak datang, nggak masuk ke kelas, tiduran, ya sudah pasti nilai kamu tidak ada, ya kan? Sudah pasti itu nilai nggak ada, dan sudah pasti kamu sudah banyak ketinggalan mata pelajaran. Ya, karena saya lihat nih di buku absen, kamu banyak nih absennya nih, ya. Banyak ya. Jangan ulangi lagi ya. Iya. Benar kan? Jangan ulangi lagi. Nah, jadi saya harap untuk kedepannya kamu harus terus masuk sekolah. Kamu kelas 9 berapa? Saya kelas 9B. Oke, jadi nanti kamu harus tetap lihat sanksi-sanksi yang tadi saya buat, jangan mengulangi kembali. Ya, Nezi ya, Kena ya. Ya, Pak. Nah, jadi saya harap untuk sebelum kita mengakhiri ini, ya saya mau tahu ini, saya ingin kamu itu harus dengar apa yang saya sampaikan tadi. Jangan apa namanya ya bahasanya, jangan masuk kuping kanan, keluar kuping kiri, ya. Jadi saya harap, jadi setelah ini kamu pulang sekolah ini langsung kerja. Iya. Ya, nggak ada istirahat-istirahatnya dulu. Nah, dari pertanyaan dari semua inilah, ya, saya kepingin nih tahu ada nggak yang akan kamu pertanyakan sama saya. Biar kita selesaikan ini dulu ceritanya. Nah, ada nggak pertanyaan yang harus kamu tanyakan? Apa bertanya aja? Kan tadi saya udah kita kasih tahu dari awal kan. Asas apa tadi? Yang pertama tadi apa? Apa? Kerahasiaan ya kan? Yang kedua sukarela, yang ketiga keterbukaan. Benar kan? Nah, dari selama ini kita cerita, kita ngobrol, ada nggak yang mau kamu pertanyakan sama saya? Apa pertanyaannya? Misalnya gini contoh, Pak, gimana nih Pak caranya untuk bisa bangun cepat gitu, saudara? Ya kan? Ada? Apa cerita aja? Saya tahu permasalahan kamu banyak. Saya tahu beban kamu banyak. Tapi saya kepingin kamu tuh keluar dari sini, kamu jadi semangat lagi, jadi ceria lagi, jadi semangat untuk sekolah lagi. Nah, jadi pengen saya gitu. Jangan nanti kamu keluar dari sini, kamu melakukan hal yang kesalahan yang sama. Itu saya tidak mau. Ya, jadi saya mau dari kamu, apa yang kamu pertanyakan sama saya akan saya jawab sebaik-baik mungkin. Coba. Pak, saya ini kedua adik saya itu belajar. Luar biasa. Saya bangga sama kamu, jadi saya terharu jadinya. Saya sebagai laki-laki juga kayaknya seusia kamu nih saya belum sanggup kayaknya. Tapi saya harap kamu tetap jalankan sekolah dulu ya. Pasti itu sekolah dulu nak. Sekolah kamu yang baik, sekolah kamu yang bagus. Pasti yakin saya, percayalah kamu jadi orang sukses. Pasti orang adik-adik kamu juga bangga sama kamu. Pasti nenek kamu juga bangga. Dan pasti orang tua kamu pasti juga bangga sama dirimu. Walaupun dia sudah meninggalkan kamu. Makanya kamu harus kuat, harus semangat, harus kuat. Ya, bisa ya? Jadi kamu setelah ini saya kepingin ini. Ya, saya kepingin kamu harus semangat lagi. Ceria lagi. Ya, harus ceria lagi lah, jangan murung, jangan lemas, jangan lesu lagi. Ya, bisa nak? Sama. Oke, jadi terima kasih untuk waktunya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kamu, bisa berguna untuk kamu, bisa menjadikan kamu menjadi lebih baik lagi ya. Semoga ini bisa dapat menjadikan bangkit kamu semangat lagi. Terima kasih. Dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu bisa balik lagi untuk ke kelas ya. Terima kasih ya nak ya. Oke, semangat lagi nak ya. Ya Pak. Jangan lemas-lemas lagi, jangan lesu lagi ya. Oke, terima kasih. Setelah